Selamat sore saudaraku yang terkasih. Hari ini kita bersama merayakan Sabtu Sunyi. Saudaraku, Sabtu Sunyi kali ini diwarnai dengan keprihatinan yang mendalam akibat merebaknya wabah virus corona ataupun virus COVID-19. Saat ini ada begitu banyak orang yang berduka cita. Ada begitu banyak orang yang kesusahan dan ada begitu banyak orang yang terkena dampak yang begitu luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Sebab itulah Sabtu Sunyi kali ini tentu sangat tepat ketika kita gunakan untuk kontemplasi secara pribadi. Dan saat ini kontemplasi pribadi kita akan didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantakan banyak orang. Sudah ada berapa banyak korban yang meninggal dunia akibat virus yang satu ini. Sehingga tentu menimbulkan kesedihan demi kesedihan dari orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih hatinya. Belum lagi akibat aktivitas yang dibatasi, akibat sosial ataupun physical distancing. Saat ini kehidupan menjadi semakin susah karena semua orang diharapkan untuk tinggal di rumah saja. Dan apa yang terjadi? Semua sektor menjadi terpuruk. Ya, sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor yang lainnya, apalagi bagi orang-orang yang selama ini hidupnya bekerja harian, seperti tukang-tukang becak, seperti tukang-tukang angkot, ojek online, ataupun buruh-buruh bangunan yang hitungannya adalah harian. Tentu saat ini mereka begitu terpuruk.
apalagi bagi mereka yang mungkin saat ini ya memiliki tanggung jawab untuk mengangsur bank, ya, mengangsur cicilan kendaraan atau yang lain. Bagaimana mereka harus mengangsur, dengan uang apa? Padahal kita tahu, ya, ketika angsuran telah dibayar, maka akan ada denda dan bahkan ada sanksi. Jikalau selama beberapa kurun waktu tidak bisa mengangsur, maka rumahnya ataupun kendaraannya bisa disita. Sehingga saat ini, saudaraku, sungguh ada begitu banyak orang susah. Ada banyak orang yang ketakutan. Ya, selain ketakutan akan terpapar dari virus COVID-19 ini, mereka juga ketakutan hari ini atau besok aku mau makan apa? Atau hari ini ataupun besok aku mau beli makan pakai apa? Karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudaraku, saya melihat kehidupan saat ini sepertinya cocok dengan kehidupan para murid pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian disalibkan dan kemudian mati, para murid tentu selain dia bersedih hati karena kehilangan orang yang selama ini mengasihi mereka dan orang yang selama ini mereka kasihi, mereka juga ketakutan. Ya, pikiran mereka adalah, aduh, jangan-jangan aku pun ditangkap dan aku pun akan dihukum mati seperti pemimpinku, karena pasti mereka akan menganggap bahwa aku adalah antek-anteknya. Sehingga saudaraku, para murid pada saat itu pun begitu gemetar. Namun pada bacaan kita hari ini, kita bisa melihat beberapa sosok orang yang terus berharap dan terus setia kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah Yusuf dari Arimatea dan juga Maria, ya, Maria yang selama ini mengikut Yesus. Ya, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Saudara, kita melihat bagaimana pada saat itu ketika para murid yang lain begitu ketakutan, mereka sampai ngumpet, ya, masuk ke dalam rumah yang tertutup rapat. Tapi kita lihat Yusuf dari Arimatea, dia justru datang, ya, datang kepada Pontius Pilatus. Ya, dia menghadap Pontius Pilatus untuk meminta mayat Yesus dan untuk menguburkannya. Sungguh, Yusuf dari Arimatea ini tidak gentar. Dia tidak takut kalau nanti dianggap sebagai antek-antek Yesus. Dia tidak takut akan konsekuensi yang bisa saja terjadi. Lalu kita pun bisa melihat Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Mereka pun tidak ikut-ikutan ngumpet, ya, seperti para murid yang lain. Tetapi mereka tinggal, ya, di kubur Yesus. Mereka duduk, ya, di depan kubur itu. Ya, mereka begitu setia. Saudaraku, apa yang menyebabkan Yusuf dari Arimatea ataupun Maria Magdalena dan Maria yang lain ini begitu setia? Satu jawaban yang bisa kita dapat, itu karena mereka punya pengharapan. Ya, mereka pasti ingat bagaimana dulu Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa setelah 3 hari kematiannya, Yesus akan bangkit. Sehingga Yusuf dari Arimatea maupun Maria Magdalena dan Maria yang lain ini, ya, dia punya pengharapan. Dia percaya akan perkataan Yesus bahwa pasti akan ada kebangkitan. Nah, saudaraku yang terkasih, belajar dari Yusuf dari Arimatea maupun dari Maria Magdalena dan Maria yang lain,
Maka marilah saat ini kita pun berpengharapan. Marilah kita percaya bahwa badai COVID-19 ini akan segera berlalu. Ya, karena kita percaya kita punya Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mampu mengalahkan semua penderitaan. Tuhan yang mampu untuk membereskan semuanya ini. Sebab itulah mari saudaraku, di hari Sabtu sunyi ini kita datang kepadanya. Ya, mungkin selama ini memang kita sudah berdoa. Karena beberapa kali saya pun mengajak saudara sekalian untuk terus berdoa, memohon perlindungan Tuhan, memohon agar Tuhan segera bertindak melalukan badai COVID-19 ini. Namun pertanyaannya, sudahkah kita berdoa secara sungguh-sungguh? Artinya, apakah setelah kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan pasti bertindak? Atau jangan-jangan kita memang berdoa, tapi kemudian masih ada pertanyaan dalam hati kita. Benar enggak ya Tuhan akan bertindak? Sampai kapan Tuhan akan bertindak? Ya, itu pikiran yang mengotori doa kita. Oleh sebab itu, mari seperti Yusuf dari Arimatea, maupun seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia tidak saja percaya, tetapi juga mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia sungguh percaya bahwa Yesus akan bangkit. Sehingga jelas tidak ada pikiran-pikiran kotor yang mengotori hatinya. Ya, apakah memang benar Yesus akan bangkit? Jangan-jangan Yesus hanya omong kosong saja. Tidak, saudara. Yusuf dari Arimatea dan Maria Magdalena serta Maria yang lain ini percaya bahwa pasti Yesus akan bangkit. Tapi itu mari kembali saya mengajak saudara sekalian, teruslah berdoa. Berdoa tapi dengan hati yang tulus, hati yang bersih, tanpa dikotori dengan keraguan-keraguan. Terus berdoa. Berdoa, berjaga. Percayalah, Tuhan akan segera melalukan badai COVID-19 ini. Ya, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia berjaga di depan kubur. Maka saat ini kita pun berjaga. Berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Berdoa agar Tuhan segera melalukan pandemi ini. Tapi juga berjaga, waspada. Ya, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah, untuk meminimalisir perjumpaan dengan orang banyak, juga untuk terus menjaga kesehatan kita melalui cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang sehat. Mari saudaraku, di hari Sabtu sunyi ini kita berefleksi, terus hampiri tahtanya, terus pada malam hari ini kita punya waktu khusus untuk berseru kepada Tuhan. Selamat berkontemplasi dan selamat berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus